Apa yang menyebabkan seseorang itu terkena syubhat? Sebuah musibah yang sangat besar kalau sampai melanda kita, lebih besar dari seluruh musibah yang ada. Ya sakit, yang miskin, ya kena bencana, dan seterusnya. Lebih dahsyat lagi kita terkena syubhat. Yang pertama, taqdimul aqli 'ala naql. Mendahulukan akal, menomorsatukan akal daripada dalil. Jika ada saudara kita kok prinsipnya seperti ini, nomor satu itu akal. Dalil bisa dikalahkan oleh akal. Nah, siap-siap dia terkena syubhat. Siap-siap dia salah faham. Mayoritas terjadinya firqah-firqah dolal itu dari situ. Kenapa Khawarij tega membantai satu keluarga, Abdullah bin Khabbab bin Arad? Antum tahu siapa Khabbab bin Arad? Ini anaknya Abdullah. Sekeluarga dibantai atas nama jihad, dan mengkafirkan pelaku dosa besar, termasuk Rafidhah yang begitu teganya mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Kemudian Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah tidak akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah tidak menggenggam roh dengan telapak tangannya, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan seterusnya. Padahal itu semua kan ayat dan hadis. Ditolak oleh Jahmiyah. Kemudian saudara kita di sini Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai berani mengatakan Allah itu sifatnya cuman 20 dan lain-lain. Itu karena apa? Karena mereka mengalahkan dalil, memenangkan akal. Jadi ketika ada akal kok bertentangan dengan dalil, ayat atau hadis, yang dimenangkan akal. Ini penyakit yang luar biasa yang menyebabkan seseorang terserang syubhat. Sangat tidak bisa diterima oleh akal. Kalau Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, akal saya, akal antum, akal mereka sama, nggak bisa terima. Di mana sepertiga malam itu kan banyak. Sekarang sepertiga malam di mana, nanti sepertiga. Setiap saat, setiap menit, setiap detik selalu ada sepertiga malam di permukaan bumi. Bumi kan bulat, kan gitu. Kan nggak masuk akal. Berarti Allah turun terus, ya, berarti arsy Allah kosong terus. Itu kalau pakai akal. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, ditegaskan, dijelaskan dalam 7 ayat dalam Al-Quran, diutak-atik oleh mereka. Yang intinya harus dikalahkan. Jangan difahami bahwa betul-betul bersemayam, tapi begini kenapa? Karena nggak sesuai dengan akal. Nah, di sini. Padahal dari namanya saja agama, keyakinan itu tidak sesuai dengan akal. Ya. Kalau terus sesuai dengan akal, ya bukan agama namanya. Ingat ucapan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu selalu sesuai dengan akal, maka tentu mengusap khuf itu bawahnya apa atasnya? Nah, tentu bawahnya. Karena yang kotor kan bawah. Kan yang nginjek tanah, nginjek kotoran kan bawahnya. Kenapa Nabi mencontohkan mengusap khuf atasnya? Jawabnya, karena agama, qala Allah wa qala Rasul, syariat tidak selamanya sesuai dengan akal. Bahwa 1, 2, 3, 10, 15, 20 sesuai dengan akal, ada. Alhamdulillah, kita disuruh berbakti kepada orang tua, laki-laki disuruh cari nafkah, ada nikah,
Ya kan? Kita disuruh cari ilmu, kita disuruh sedekah, zakat. Ini sangat sesuai dengan akal. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi melempar jumroh, mencium hajar aswad, ya, ruku, sujud, termasuk meyakini keyakinan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini, nggak sesuai dengan akal, kalahkan akal kita, tundukkan akal kita, buang akal kita, ya. Tazallul istilahnya. Nah, kita bahas waktu itu di kitab Tauhid, ya kan. Jadi sifat ibadah itu tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, membodohkan diri di hadapan Allah sebodoh-bodohnya. Jadi kalau Allah sudah nyuruh, seolah kita harus menjadi bodoh sebodoh-bodohnya. Contoh besar siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan menjadi seperti orang bodoh sebodoh-bodohnya. Termasuk anaknya Ismail, bodoh sebodoh-bodohnya. Masa disuruh nyembelih mau? Bodoh kan? Ayah menyembelih anak. Ini bodoh sekali. Jadi menghilangkan akalnya. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah Allah Rabbul Alamin. Karena ini adalah ayat, wahyu, dalil. Maka akal sepandai apapun harus dikalahkan. Ini kan sederhana sekali. Antum pernah dengar riwayat ketika pertama kali Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail, ada jawaban Nabi Ibrahim? Sebetulnya Ismail saya salah apa ya Allah? Ada begitu? Ada riwayat begitu? Enggak ada. Sebetulnya maumu apa ya Allah? Pantaskah aku seorang ayah menyembelih anak? Ya Allah, coba berpikir ulang ya Allah. Apa begitu? Enggak ada. Ya, enggak ada Nabi Ibrahim begitu. Nabi Ibrahim faham bahwa perintah Allah ini mutlak, Allah Maha Pandai. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau akhirnya akan diganti dengan kambing kibas, nggak tahu. Kalau tahu bukan ujian lah, ya. Harus sembelih ya. Nanti kalau udah detik-detik mau sembelih, nanti Ismail diganti kambing kibas. Ya kalau kayak begitu ya bukan ujian. Setan nggak akan menggoda, ya kan? Setan menggoda karena setan juga nggak tahu, iblis nggak tahu kalau akhirnya akan diganti dengan kambing kibas. Ya kan, para malaikat, bahkan malaikat juga nggak tahu. Ya. Bahkan ada riwayat ketika detik-detik pisaunya, goloknya Ibrahim sudah menempel di lehernya Ismail, Allah mengingatkan ucapan para malaikat, ya. Ya Allah, waktu Allah perintahkan waktu Allah memberitahukan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maksudnya manusia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah kami semua bertasbih mensucikan Engkau, memuji Engkau, sementara khalifah manusia bukankah seperti yang dulu akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dan ucapan ini benar. Ucapan ini benar, kan? Bahkan mungkin belum 100 tahun. Saya kira mungkin baru 50, mungkin 60 atau 70 tahun semenjak Adam diturunkan di muka bumi, terjadi pertumpahan darah pertama kali, ya kan? Bahkan nggak tanggung-tanggung, yang tumpah darah siapa? Darah adiknya, yang menumpahkan abangnya. Ini bukan perintah Allah, ya. Artinya karena maksiat, hawa nafsu. Nah, betul ucapan malaikat. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, detik-detik golok atau pisau Ibrahim sudah menempel di leher Ismail, Allah mengatakan kalimat tadi, wahai malaikat, bukankah aku telah sampaikan kepada kalian bahwa aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu? Kalian nggak tahu, kan? Kalau ada di antara malaikat itu yang, kalau ada di antara manusia itu yang seperti ini, demi taat kepadaku, demi sami'na wa ata'na terhadap aku, dia rela tega menyembelih anaknya, anaknya siap disembelih demi taat kepada aku. Ya, ini ketaatan yang luar biasa. Ya.
Ini pelajaran yang sangat besar untuk tidak pernah memenangkan akal. Kalau bertentangan dengan dalil. Gitu. Kalau tidak bertentangan dengan dalil, tentu kita pakai akal. Bahkan bisa menjadi dalil. Ya kan? Kan para ulama mengatakan dalil ada dua. Dalil nakal dan dalil akal. Gitu. Jadi akal itu dalil. Akal itu dalil. Jangan bilang bahwa seluruh yang keluar dari akal pasti keliru, salah. Yang keliru itu yang bertentangan dengan nakal, yang bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Itu yang keliru. Kalau tidak bertentangan, nggak masalah. Atau nakal diam, nggak tahu dah. Nakal, dalil, ayat, wahyu tidak menjelaskan bagaimana cara membangun gedung misalnya, bagaimana supaya dagangan laris misalnya. Kan nggak ada wahyu kan, nggak ada ayat, nggak ada hadis yang menjelaskan bagaimana cara membangun gedung. Maka 100% pakai akal gitu. 100% pakai akal. Dipakai akal kita ya. Yang sudah menemukan ditulis begini. Nah, nanti yang belum punya pengalaman ya belajar dari yang sudah pengalaman. Jadilah ada sekolah, kuliah kan gitu. Kalau nggak ada sekolah, nggak ada kuliah, ya tentu belajar dari awal. Tentu ini kan melelahkan. Ratusan tahun ya kan. Penemuan-penemuan itu kan ratusan tahun. Nah, karena sudah ditemukan, ya diajarkan di sekolah misalnya. Ya silakan. Karena ayat tidak bicara. Karena hadis tidak bicara. Karena wahyu tidak ada. Bebas sebebas-bebas. Ya. Maka mengatakan bahwa akal 100% keliru, ya salah. Sekali lagi, yang keliru hanyalah yang bertentangan dengan dalil. Ya. Nah, dari sini antum nanti dalam perjalanan belajar manhaj ini tentu akan mendapati ayat, hadis, dalil, wahyu. Kok bertentangan dengan akal antum? Tundukkan, dan itu banyak. Ya, banyak. Yang paling besar adalah mahdoh. Yang paling besar adalah di dalam ibadah mahdoh. Ya bisa dikatakan semuanya. Dari mulai ruku, sujud, i'tidal, melempar jumrah, mencium hajar aswad, wudu, tayamum, azan, qamat. Tidak boleh pakai akal. Semuanya dalil. Dengan demikian selamat insyaallah. Maka muncul idza waradal athar batalan nadar. Kalau sudah ada asar, dalil, batal itu seluruh pendapat. Walaupun pendapat itu sangat bagus. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan di majelis ini pendapat yang sangat bagus. Pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bagus sekali. Ya. Beliau mengatakan jika telapak kaki wanita adalah aurat, wajib ditutup, maka wajah cantik seorang wanita harus lebih wajib lagi ditutup. Ya, ini akal yang bagus, logika bagus. Ya. Karena yang memfitnah, menggoda laki-laki itu wajah cantik seorang wanita apa telapak kakinya? Tentu wajah cantik seorang wanita. Buktinya kalau antum nador, yang dilihat pertama kali apanya? Wajahnya ya. Nador telapak kakinya tuh kan nggak ada begitu kan? Bagus telapak kakinya bagus, enggak kan? Ya tentu wajahnya. Yang dipilih itu wajahnya. Ya kan? Itu yang memfitnah seorang laki-laki, wajah cantik seorang wanita, bukan telapak kaki. Nah, telapak kaki aurat apa tidak? Jelas aurat, jelas sekali. Nggak ada pertentangan bainal ulama bahwa telapak kaki seorang wanita adalah aurat, wajib ditutup. Ini banyak sekali di kehidupan sehari-hari terabaikan ini ya. Jilbab rapat bagus, baju bagus ya,
Tapi ketika duduk misalnya ngobrol sama sepupu, ngobrol sama tetangga dekat gitu ya, terlihat telapak kakinya, ini jangan sampai. Sepupu mahram bukan? Bukan. Tidak boleh melihat aurat seorang wanita. Sepupu kan bukan mahram, kecuali keponakan atau paman, ya kan? Itu kan mahram, boleh tentunya. Nah, apa yang menjadi pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ini bagus sekali. Telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah. Bagus sekali, sangat bagus sekali ya. Tapi sayang, pendapat yang bagus ini bertentangan dengan dalil. Yang mengatakan wajib ya, kalau yang mengatakan lebih baik ya nggak bertentangan. Yang mengatakan wajib gitu, wajah seorang wanita itu wajib mutlak ditutup, ini bertentangan dengan dalil. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum tentang dalil di mana Nabi sedang bersama para sahabat, dan termasuk Imran bin Husain di situ. Yang meriwayatkan hadis ini kan Imran bin Husain, mengatakan bahwa ketika kami sedang berkumpul dengan Nabi, tiba-tiba datang siapa? Putri beliau Fatimah radhiyallahu anha dengan wajah pucat, mungkin karena sakit ya, dengan wajah pucat. Lalu Nabi meletakkan tangannya yang mulia di dada Fatimah. Seketika wajah Fatimah memerah, tidak pucat lagi. Dari kisah ini, mungkinkah Fatimah pakai cadar? Enggak mungkin ya. Kalau pakai cadar nggak mungkin ada kata-kata memerah, pucat, ya nggak kelihatan lah orang pakai cadar. Tentu nggak pakai cadar, terlihat wajahnya. Apa iya Nabi membiarkan putrinya, bahkan putrinya satu-satunya yang masih hidup ya kan? Seluruh anak beliau kan meninggal semua ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah pun nggak lama menyusul ya. Mustahil Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan putrinya membuka aurat. Dosa berarti kan? Apa ini? Akal apa dalil? Jelas dalil. Kalah. Akalnya Syekh Utsaimin, akalnya Syekh bin Baz harus dikalahkan oleh dalil ini. Dan kita tidak boleh mengatakan gimana? Ini yang sering keluar dari mulut kita. Apa? Masa sih sekelas Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin nggak tahu hadis itu? Kita sering bilang begitu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu urusan beliau dengan Allah. Apa sudah tahu apa tidak kita nggak tahu. Mungkin belum tahu, mungkin manusia kan. Beliau tahu ribuan hadis, satu ini nggak tahu, mungkin. Atau tahu tapi beliau memahami lain ya, bukan urusan kita. Ini yang sering keluar dari mulut kita, ini bahaya. Jadi seorang dalil itu jadi mentah ya kan? Itu jadi sama dengan saudara-saudara kita yang di sini ya. Apa iya kiai-kiai kita, sunan-sunan, wali-wali nggak tahu kalau muludan bid'ah? Apa iya? Nah gitu kan sama aja kan ya. Mosok sih kiai-kiai kita, wali songo nggak tahu kalau tahlilan itu bid'ah, muludan itu bid'ah? Ya kan jadi begitu, sama aja kan. Nggak boleh, bukan urusan kita. Dan sudah terbukti nggak tanggung-tanggung sahabat, manusia termulia, manusia terbaik, manusia yang dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, tapi tidak mengetahui sebuah hadis, dua buah hadis, wajar. Maka beliau tidak tahu hadis itu, ya tidak mustahil. Atau mungkin tahu, memahaminya lain, bisa. Apa Syekh Albani tidak tahu ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, idza raka'al imam farka'u, idza sajada fasjudu, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Apakah beliau tahu? Tahu, orang beliau yang nulis kan. Di sifat salat Nabi beliau kan ditulis itu hadis Nabi. Jadi apabila imam sujud, segeralah kalian sujud. Apabila imam ruku, segeralah kalian ruku. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin.
apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Jelas kan? Jelas kan? Jadi kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi apa kata beliau? Beliau tahu hadis itu, tapi apa kata beliau? Makmum masih disunahkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Itu bisa lihat di sifat salat Nabi, tulisan beliau. Nah coba ya, kita akan mengamalkan sabda Nabi yang terang benderang ini, apa? Mengikuti beliau. Yang tentu kita juga nggak habis pikir. Kenapa hadis segitu gamblangnya beliau memahami makmum masih mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini salah satu contoh betapa siapapun bisa salah seperti apapun. Salah yang yang fatal lah. Kan jelas sekali itu sabda Nabi itu. Tapi kenapa Syekh Albani memahami lainnya? Urusan beliau. Urusan kita merdeka dari beliau, kita tidak merdeka dari Nabi SAW. Maka kita memahami makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak perlu kita mengatakan mungkin beliau lebih tahu tentang hadis itu, lebih faham daripada kita, begini, nggak bisa. Ya. Dan tentu kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita lebih faham dalam hal ini daripada Syekh Albani, cuma itu. Selebihnya yang ribuan, bahkan ratusan ribu beliau tahu, beliau faham, kita nggak tahu, kita nggak faham. Ya, inilah ilmu, kebesaran ilmu. Ya. Jadi setinggi apapun seorang ulama bisa saja salah dalam masalah yang sepele, yang remeh-temeh lah, yang baru belajar saja tahu. Ini menunjukkan bahwa yang maksum cuma seorang manusia, Rasulullah SAW. Selain beliau salah, Allah biarkan banyak sekali. Ya biarin aja. Ya. Kalau Rasul enggak, Allah tidak akan membiarkan Rasulullah salah. Begitu salah, tegur. Begitu salah, luruskan. Gitu ya. Ini dia yang paling besar menyebabkan seseorang terkena syubhat. Akal mengalahkan dalil. Ya. Maka kalau nanti kita mendapatkan dalil, ayat, hadis kok bertentangan dengan akal kita, dengan terpaksa kita kalahkan akal kita. Kita buang akal kita, walaupun kita terkenal cerdas misalnya. Ya, belajar ranking pertama terus, bahkan lulus dengan cum laude misalnya. Tetap kita harus tundukkan akal kita di depan dalil. Ya.